mulai dari materi kepemimpinan. Kepemimpinan itu yaitu seni mempengaruhi orang lain untuk mendukung kita dengan tujuan yang sama. Nah, kita sebagai pemimpin ini mencari anggota yang sefrekuensi dengan kita. Setiap pemimpin itu mempunyai karakter-karakter yang unik, sehingga dia harus memanajemen dirinya dan memanajemen orang lain. Selanjutnya itu sifat yang harus ada dalam kepemimpinan. Yang pertama, sifat seorang pemimpin harus memiliki sifat visioner. Ya, artinya seorang pemimpin harus memiliki pandangan untuk kedepannya, dikarenakan pemimpin harus memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Yang kedua, pemimpin harus bersifat komunikatif. Seorang pemimpin dituntun dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang lain, sehingga dengan itu mereka dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Seterusnya, kompetensi kepemimpinan. Musim akan terus berganti, dan setiap perubahan tersebut, tantangan juga akan terus berubah, sehingga seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dan wawasan yang luas. Selanjutnya, organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang bersama-sama ingin mencapai tujuan bersama dengan efektif dan efisien. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kenapa harus berorganisasi. Dalam Quran Surah As-Saff ayat 4 sudah dijelaskan, yang artinya, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Pada akhirnya, semua paparan di atas hanyalah teori, sedangkan pada praktik sebenarnya kepemimpinan itu diuji, karena setiap kita sudah dilahirkan sebagai pemimpin, maka ujian kepemimpinan pasti akan kita lalui. Tidak ada pemimpin yang lahir begitu saja, dia ditempa, dibentur, baru terbentuk. Materi yang kedua yaitu tentang sosial dan masyarakat. Karakter sosial adalah suatu pembentukan, bagian dari pendidik karakter yang mengisyaratkan terbentuknya nilai-nilai manusiawi bagi manusia. Menurut KKBI, pembentukan itu adalah proses, cara, dan perbuatan membentuk. Ada 4 kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang. Yang pertama yaitu perilaku dan karakter orang lain. Yang kedua yaitu proses kognitif. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan dari seseorang tersebut. Yang keempat yaitu tata budaya dari lingkungan orang tersebut. Hal yang harus kita lakukan untuk membangun karakteristik pemimpin, yang pertama kita harus masuk organisasi yang kita inginkan, lalu kita bangun relasi dan kita mengikuti ruang-ruang diskusi yang ada dalam organisasi tersebut, dan kita harus mampu mendukung diri kita agar dapat berkembang dalam organisasi yang kita ikuti. Teori sosial untuk menjadi seorang pemimpin. 1. Pemimpin harus dipersiapkan, dididik, dan dibentuk. 2. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, yaitu melalui usaha untuk mempersiapkan diri, pendidikan, dan kemauannya sendiri. Aku bangga jadi diri sendiri. Aku bangga jadi diri sendiri terbagi atas 2. Yang pertama yaitu fisik dan non-fisik. Fisik contohnya seperti gemuk dan kurus, sedangkan yang non-fisik seperti menyanyi dan menari. Yang kedua yaitu sifat yang dapat diubah dan sifat yang tidak dapat diubah. Sifat yang dapat diubah seperti egois, pendendam, sedangkan sifat yang tidak dapat diubah yaitu introvert. Selanjutnya, inti dari pelajaran 1 yaitu setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai karakteristik negatif ataupun positif, dan juga ada yang memiliki karakteristik dapat diubah dan tidak dapat diubah. Selanjutnya, inti pelajaran 2 yaitu setiap manusia belajar untuk bisa mengubah apa yang bisa dirubah di dalam dirinya, dan juga belajar untuk menerima apa-apa yang tidak bisa diubah di dalam dirinya. Aku bangga jadi diri sendiri. Yang inti pembelajaran ketiga yaitu kita tuh harus yakin bahwa Allah menciptakan kita itu memiliki tujuan. Sedangkan daun yang jatuh aja sudah diatur Allah, apalagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita tuh harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.